Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru. Saya Ziyadatul Akmal, CGP Angkatan 10 dari SMK Syafi'iyah Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Dalam video ini, saya ingin memaparkan mengenai modul 1.3, yaitu demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Dalam merumuskan visi guru penggerak, saya menggunakan inquiry apresiatif. Apakah itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif di sekolah, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan, yang akan menjadi kekuatan tertinggi dan berkembang secara berkelanjutan. Untuk menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan Bagja. Bagja sendiri yaitu terdiri dari B, yaitu buat pertanyaan utama, A, yaitu ambil pelajaran, G, yaitu gali mimpi, C, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. B yaitu buat pertanyaan utama. Artinya yaitu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. A, yaitu ambil pelajaran, yaitu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. G, yaitu gali mimpi, yaitu dengan menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. C, jabarkan rencana, yaitu merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. A, atur eksekusi, memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan Bapak Ibu ajak dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi wujudkan visi perlahan-lahan. Visi guru penggerak yang saya ambil yaitu mewujudkan karakter siswa yang berakhlak mulia, mandiri, dan kreatif. Penjelasan dimensi visi yang pertama yaitu berakhlak mulia. Penggambaran profil pelajar Pancasila di mana pelajar Indonesia berakhlak yang meliputi akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Yang kedua, mandiri. Penggambaran profil pelajar Pancasila yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang ketiga, kreatif, yaitu penggambaran profil pelajar Pancasila yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Pernyataan prakarsa perubahannya diantaranya yang pertama, yaitu menyelenggarakan kegiatan prakarya guna mewujudkan kreativitas siswa. Yang kedua, menumbuhkan kreativitas siswa dengan wirausaha. Yang ketiga, meningkatkan budaya kritis dan mandiri dengan ekstrakurikuler. Yang keempat, mengembangkan pembelajaran guna menumbuhkan berpikir kritis dan inovatif. Yang kelima, meningkatkan rasa tanggung jawab melalui pembiasaan. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan siswa yang inovatif berbasis teknologi. Penjelasan prakarsa perubahan meningkatkan kreativitas siswa dengan wirausaha, yaitu yang pertama, sebuah kekuatan aset yang dimiliki. Yang kedua, sekolah dapat mewujudkan siswa yang kreatif. Yang ketiga, sekolah dapat mewujudkan siswa yang terampil dan mandiri. Yang keempat, sekolah menjadi tempat yang mendorong siswa memiliki skill berwirausaha. Dari prakarsa perubahan yaitu meningkatkan kreativitas siswa dengan wirausaha. B, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas anak dengan wirausaha. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu 1. Mengajak kepala sekolah dan rekan guru berdiskusi dan bertukar pendapat mengenai pentingnya meningkatkan kreativitas anak. Yang kedua, membaca dan mencari literatur mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas anak tersebut. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan yang diajukan yaitu yang pertama, siapakah guru yang sudah menerapkan wirausaha pada murid di dalam kelas? Yang kedua, model pembelajaran apa yang diterapkannya di dalam kelas? Yang ketiga, situasi apa yang dapat saya lihat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dalam wirausaha? Yang keempat, keterampilan apa saja yang saya miliki guna mewujudkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kreativitas dalam wirausaha anak.
Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu yang pertama mencari contoh nyata, bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak jika diterapkan di sekolah dapat berjalan baik. Baik digunakan model yang diterapkan, situasi dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya, yaitu melakukan wawancara, studi literatur, bisa dilakukan secara mandiri dan kolaborasi. Yang kedua, mewawancarai atau survei pengalaman pada siapapun, baik diambil dari pendapat guru, kepala sekolah, murid, ataupun orang tua. Selanjutnya yaitu gali mimpi. Pertanyaan yang diajukan yaitu yang pertama, bagaimana perasaan saya jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dengan wirausaha dapat berjalan dengan baik? Yang kedua, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan dalam pembelajaran guna meningkatkan kreativitas dengan wirausaha ini? Yang ketiga, bagaimana agar kreativitas wirausaha dapat diterapkan pada mata pelajaran lain? Yang keempat, apakah ada keterkaitan antara kreativitas peserta didik dengan wirausaha sejalan dengan profil pelajar Pancasila? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu yang pertama, membuat lembar observasi pada setiap anggota kelas tentang pendapat dan harapan murid. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat terkait penerapan pembelajaran wirausaha di kelas. Yang ketiga, membuat gambaran sikap dan respon anak atas kesalahan yang mereka buat dengan wawancara. Contoh hasil, anak-anak tidak takut berbuat salah, mengambil pelajaran dari kesalahan serta berupaya memperbaiki dan berani berkreasi serta mengarahkan anak dan mengambil pelajarannya, bukan menghakiminya. Selanjutnya yaitu J, jabarkan rencana. Pertanyaan yang diajukan yaitu yang pertama, apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran guna meningkatkan kreativitas dengan wirausaha? Yang kedua, apakah model pembelajaran yang digunakan? Kemudian yang ketiga, apa terobosan yang diambil untuk usaha keberlanjutan pembelajaran wirausaha yang diterapkan di kelas? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu yang pertama menyusun perangkat pembelajaran yang digunakan. Yang kedua, menyusun model pembelajaran, LKPD dan penilaian yang digunakan. Yang ketiga, melakukan dialog bersama murid untuk menggali pemahaman mereka mengenai materi yang telah dibahas, apa saja yang tergolong dan dapat menunjukkan kreativitas dalam wirausaha. Yang keempat, melakukan dialog bersama kepala sekolah dan guru mengenai program atau kegiatan penguatan, misalnya market day, pagelaran karya, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu A, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau penerapan pembelajaran guna meningkatkan kreativitas murid dalam wirausaha? Yang kedua, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu mengajak kepala sekolah atau rekan guru untuk mengobservasi kelas setiap minggunya, yaitu di hari Kamis jam ke-4 sampai jam ke-8 di mata pelajaran PKK kelas 11. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu upaya kolaboratif menemukan hal positif di sekolah, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan yang akan menjadi kekuatan tertinggi dan berkembang secara berkelanjutan, merupakan awal terwujudnya sebuah visi, di mana untuk menerapkan inquiry apresiatif maka dilakukan dengan pendekatan baja. Demikianlah video yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.